Langsung dari Media Center Padang Pariaman, inilah talk show Rakyat Bergerak untuk Rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. COVID-19 mengguncang dunia pada akhir tahun 2019 yang lalu, dan hingga saat ini telah mewabah di seluruh belahan dunia. Untuk Padang Pariaman sendiri, hingga saat ini tercatat 7 orang dikonfirmasi positif corona, dengan 1 orang meninggal dunia, 2 orang sembuh, dan 4 orang masih tengah berjuang melawan coronavirus. Tenaga medis menjadi garda terdepan saat ini. Namun, virus corona bukan saja menyerang kesehatan, juga menyerang seluruh sendi perekonomian masyarakat di Padang Pariaman. Namun pejuang dan aktivis sosial juga hadir dan mengambil bagian dalam melawan COVID-19 di Padang Pariaman. Hari ini, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah mendatangkan pejuang-pejuang kemanusiaan ini. Untuk sesi yang pertama, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk komunitas Suger Bergerak dari Padang Pariaman. Selamat datang Pak dengan Bapak Arvino Bujangsa ya Pak ya? Bijuangsa, baik. Dengan Bapak Rudi Koto dan Bapak Johan. Sekali lagi tepuk tangan dong untuk pejuang-pejuang kemanusiaan kita yang telah hadir di sini. Suger Bergerak. Suger Bergerak itu komunitasnya seperti apa sih Pak? Dan apakah komunitas ini hadir di Sungai Geringging ya singkatannya ya? Baik ya, seperti itu. Komunitasnya seperti apa Pak? Biar masyarakat Padang Pariaman tahu, biar di sana kita tahu bagaimana sih komunitas Suger Bergerak ini hadir seperti itu Pak. Silakan Pak. Terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan kami dari Suger Bergerak atau istilahnya itu Sungai Geringging Bergerak. Jadi ide awalnya sebenarnya kita dari anak-anak muda Sungai Geringging itu memiliki kebiasaan yang sama terhadap COVID-19 ini, bagaimana kita bisa berdampak bagi yang lainnya gitu lah. Akhirnya dari diskusi-diskusi kecil kita berawal dari 3 orang yang di depan ini dulu awal yang pertama. Setelah itu kita mengkolaborasikan semua elemen-elemen yang ada, elemen-elemen muda yang ada di Sungai Geringging. Alhamdulillah waktu itu di tanggal 3 Mei 2019 kita kumpul bareng 3 orang di Sanggar Salingka Nagari, memikirkan cara bersama apa yang bisa dilakukan sama anak muda. Dan alhamdulillah di tengah dampak corona ini atau COVID-19 ini, kita bersama-sama, ada Bang Arvino, ada yang bagian mudanya, ada Faisal Tanjung dari P3M, ada Yogi, terus ada Rizka dari Pramuka, ada Imkes, semua elemen yang ada. Alhamdulillah, kita hampir 20 organisasi atas nama anak muda Sungai Geringging bersatu semuanya. Kita melepaskan perbedaan organisasi kita melepaskan perbedaan ideologi organisasi kita masing-masing. Kita sama-sama memikirkan Sungai Geringging. Nah, dari itu, kita dari anak-anak muda ini berpikir, apa nih nama yang menarik untuk kita buat nih gitu. Sambil nunggu buka puasa, sambil makan salalawak, kita ngobrol-ngobrol. Alhamdulillah, karena ini sifatnya gerakan, kita bergerak, namanya Suger Bergerak ya, Suger Bergerak. Dan alhamdulillah, dari pertemuan kita 3 orang waktu itu, ada Ambo, ada Bang Rudi, ada Bang Vino, kami bersepakat untuk pertemuan hari keduanya ini lebih banyak lagi. Alhamdulillah waktu itu terkumpul lebih kurang 35 orang anak muda dari Sungai Geringging semuanya, dan waktu itu kita langsung memutuskan teknis organisasi atau komunitasnya seperti apa. Alhamdulillah di komunitas kami memakai istilahnya koordinator umum. Koordinator umum itu sendiri Bang Rudi Koto. Setelah itu yang membantu koordinator umum itu ada wakil koordinator umum. Setelah itu ada Korlap. Korlap ini karena Sungai Geringging ada 4 nagari, kami memilih ada 4 korlap, termasuk Bang Pino dari Korlap Nagari Kuranji Hulu. Setelah itu ada Faisal Tanjung dari Korlap Sungai Sirah Kuranji Hulu dan 2 nagari lagi. Singkat cerita, alhamdulillah kita dari Sungai Geringging Bergerak itu semua elemen yang ada kita bersatu padu semua. Hingga detik hari ini grup kami di WA itu lebih kurang isinya 230 orang. Anak-anak muda semua elemen dari ada internasional, ada nasional, provinsi, kabupaten, bahkan lokal pun kita semua bergerak. Dari SMP, SMA, kuliah, tamat kuliah, Bang Rudi pun yang udah berkeluarga, kita bergerak semua. Intinya di Suger Bergerak ini kami mempunyai semangat yang sama, kolaborasi dalam kebaikan. Itu yang kita lakukan di sana. Alhamdulillah tahap kedua kemarin kita udah distribusikan juga sembako ke masyarakat. Itu bisa kita lihat di Facebooknya Sungai Geringging Bergerak.
ada Sugar Bergerak juga di Instagram, dan kita juga punya YouTube. Alhamdulillah pada akhirnya semua elemen ini bergerak bersama-sama dan mendapatkan dukungan dari pemerintah, dan mendapatkan dukungan dari beberapa elemen terkait, dan kita harapannya bersama ke depan bagaimana gerakan ini bisa kolaborasikan untuk berdampak bagi masyarakat. Saya kira itu. Iya, baik. Langsung aja, Pak. Nah, dari tadi kita udah bahas Sugar Bergerak. Pergerakannya seperti apa sih bentuk kegiatannya, Pak? Dan tadi ada yang bilang juga bagi sembako. Bagaimana dengan pendanaan? Bagaimana dengan sumber sembako ini dari mana seperti itu? Bisa diceritakan kepada masyarakat? Terima kasih, moderator. Jadi kalau sumber pendanaan sesuai dengan judul, dari rakyat itu rakyat. Jadi pendanaan kita itu berasal dari donasi yang diberikan oleh masyarakat, baik yang ada di ranah maupun yang ada di rantau. Alhamdulillah dalam pergerakan 5 hari kita sudah bisa mengumpulkan total keuangan sebanyak 21 juta dalam waktu 5 hari. Dan juga kita menerima sumbangan dari berupa barang, yaitu beras, masker dan sanitizer, APD dan lain-lain. Jadi alhamdulillah pembagian sembako itu kita ada tahap pertama kita bagi ke masyarakat, yang kemarin tahap kedua, dan insya Allah untuk tahap ketiga kita juga bersiapkan pembagian untuk masyarakat. Alhamdulillah kita mendapat dukungan juga dari seperti Basnas, sekarang sudah juga memberikan bantuan berupa beras. Jadi banyak elemen-elemen lain yang bisa membantu. Jadi sumber pendanaan termasuk juga Bapak Kabak Umar juga membantu. Nah, jadi banyak. Alhamdulillah. Dan pada hari ini kita juga dihubungi oleh pihak Tizi beberapa hari, 2 hari belakang, yaitu Inisiatif Zakat Indonesia. Mereka ingin bekerja sama dengan Sugar Bergerak. Target mereka untuk membantu Sugar Bergerak itu 100 paket. Dalam 100 paket itu nilai satu paket Rp200.000. Jadi insya Allah kalau tidak ada halangan, Izi akan membantu sebanyak 20 juta. Jadi dari mungkin nanti pemerintah juga akan membantu. Jadi Sugar Bergerak bukan cuma pembagian sembako, ada juga pembagian masker. Insya Allah besok hari kami Sugar Bergerak di 4 nagari akan mengadakan takjil, pembagian takjil 4 nagari, dan juga pembagian masker kepada masyarakat. Mungkin saya rasa itu. Sejauh ini untuk bantuan yang diberikan kepada masyarakat gitu ya Pak ya, untuk masyarakat Sugar saja atau kedepannya ada rencana penyebarluasan ke kecamatan tetangga misalnya seperti Awu Malintang seperti itu, atau cuma untuk Sugar saja pergerakan yang dilaksanakan ini Pak? Ya, mungkin tahap awal ini kita sedikit dulu, tapi kita harapkan di dalam beberapa kali kesempatan kita rapat, alhamdulillah rekan-rekan dari kecamatan lain, dari Awu Malintang, dari Batanggasan, dari Sungai Limau juga sudah hadir di posko Sugar Bergerak, dan beliau diskusi sama kita. Jadi kita berharap Sugar Bergerak ini bukan hanya di Sungai Geringging, jadi pelopor di Padang Pariaman. Jadi harapan kita ya, seluruh pemuda yang ada di Padang Pariaman harus bergerak. Jadi jangan Sugar Bergerak lagi, tapi Padang Pariaman bergerak. Amin. Jadi itu harapan kami. Jadi insya Allah untuk ke depan kita akan terus bergerak. Dan sekarang Awu Malintang juga sudah, rekan-rekan dari Awu Malintang juga sudah akan mengadakan amal peramal. Insya Allah besok sudah launching. Kita tetap bantu, bentuk apapun kita bantu rekan-rekan yang lain. Jadi kebaikannya berantai gitu ya Pak? Kita harus berantai. Itu bisa diulangkan, Sungai Sari ya. Jadi kita semua pemuda yang ada di Padang Pariaman, tentu semuanya itu tidak lepas dari dukungan dan sokongan dari kita semua, apalagi dari pihak pemerintah. Baik. Selama Sugar Bergerak udah hampir 1 bulan ya Pak ya? Belum 1 minggu. 1 minggu. Oh iya.
Udah hampir 1 minggu Sugar bergerak berjalan, sudah 2 tahapan yang dilalui juga dalam penyebarluasan bantuan sembako dan juga bantuan uang tunai kepada masyarakat di 4 negara yang ada di Sungai Beringin. Nah, dalam 2 minggu ini tantangan seperti apa sih yang dihadapi oleh Sugar bergerak gitu? Apakah tantangan atau stigma dari masyarakat itu sendiri atau stigma dari apa yang harus dihadapi gitu? Tantangan seperti apa, Pak? Bisa diceritakan juga biar nanti komunitas-komunitas atau pemuda-pemuda lain yang ada di Kabupaten Padang Pariaman yang bergerak bisa juga nih mengambil salah satu solusi dari tantangan yang dihadapi oleh Sugar bergerak. Salah, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Berbicara tentang tantangan, dalam sebuah gerakan itu pasti akan ada yang namanya pro dan kontra, pasti akan ada, terutama di lapangan seperti itu. Tantangan yang pertama yang dihadapi oleh kawan-kawan Sugar bergerak, juga ada beberapa ketidaksenangan lah dari beberapa oknum, sehingga hashtag juga tolak Sugar bergerak. Tolak Sugar bergerak hadir ya, Pak. Tentunya itu yang pertama. Yang kedua, jangan terima sembako dari Sugar bergerak. Nah, gitu. Yang ketiga, Sugar bergerak pencitraan kan itu. Begitulah kira-kira. Namun saya dan kawan-kawan Rudi, saya dan kawan-kawan yang lain, kami terdiri dari korlap. Karena ada 4 negari, ada korlapnya. Korlap Sungai Sirakulan Gili itu Bang Faisal. Mulai 3 itu Bang Ane, Bang Andri, Bang Rama, dan saya dari Kelurahan Jiundu. Kami selalu mengatakan kepada kawan-kawan pemuda karena pemuda ini kan memiliki semangat. Narasi yang akan kita bangun pada masyarakat, baik itu masyarakat maupun pemerintah daerah, adalah narasi perdamaian. Kita tidak hanya sebagai perpanjangan tangan masyarakat, namun kita juga sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam mengatasi masalah ini. Itu narasi-narasi yang kita bangun kepada kawan-kawan agar tidak ada saling bergesekan, baik itu dengan pemerintah dan dengan masyarakat. Kami tidak mau bergesekan dengan siapapun. Itu yang pertama. Yang kedua, di lapangan itu sangat banyak masyarakat kita yang terdampak, sangat banyak sekali. Ada yang memang karena COVID ini dia tidak makan, itu juga ada. Ada juga. Sangat banyak masyarakat itu yang tua-tua itu yang tinggal cuma di rumah kecil. Rumah kecil itu sangat menyentuh sekali, dan ketika kami datang itu ada yang menangis dan sangat bersyukur lah adanya kawan-kawan Sugar bergerak seperti itu. Mungkin begitu untuk sementara. Sedikit penasaran, siapa sih yang membuat hashtag tolak Sugar bergerak seperti itu, Pak? Adalah oknumnya gitu. Oknum dari Sungai Beringin sendiri berarti ya, Pak? Ya, pokoknya salah satu oknum yang ada di Kecamatan Sungai Beringin yang mungkin kalau menurut saya mungkin kurang edukasi saja. Edukasi benar sekali. Nah, mungkin sedikit kita bisa meluruskan terkait tentang kata-kata pencitraan. Sebenarnya pencitraan itu yang tidak ada diadakan, tapi sebenarnya Sugar bergerak adalah mencitrakan yang ada, dilihatkan ke publik supaya kebaikan ini berantai seperti itu ya, Pak ya. Nah, harapannya Pak ke depannya, harapan dari Sugar bergerak, apakah Sugar bergerak hanya akan bergerak semasa COVID saja atau setelah COVID tidak ada seperti itu? Maunya dibawa kemana nih Sugar bergeraknya? Oke, berdasarkan diskusi kami awal bahwa Sugar bergerak ini tidak hanya bergerak perihal COVID, walaupun latar belakang karena COVID, namun Sugar bergerak akan terus berjalan sustainable, berkelanjutan. Dia membahas budaya dan lain sebagainya, artinya pasca COVID ini Sugar bergerak akan tetap berlanjut. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Baik. Semua sudah dijawab, bagaimana Sugar bergerak nantinya akan terus memberikan bantuan kepada masyarakat di Sungai Beringin tentunya. Setelah COVID pun akan tetap memberikan bantuan bahu-membahu dengan pemerintah mengentaskan kesenjangan sosial yang terjadi di Sungai Beringin khususnya. Nah, pada saat ini masa depan bangsa ini ada di tangan para pemudanya, karena pemuda adalah agen perubahan dan agen sosial kontrol di lingkungannya. Nah, semoga setelah ini karena Sugar bergerak sudah bergerak di wilayah Sungai Beringin, bergeraklah komunitas-komunitas lain, pemuda-pemuda lainnya yang ada di Padang Tengah. Masih banyak anak-anak muda lain yang kita hadirkan juga hari ini. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk komunitas Batajau Seni Piawan yang telah hadir. Alhamdulillah di sesi pertama kita telah selesai berbincang-bincang banyak dengan Sugar bergerak, yang mana mereka bergerak dengan hati di tengah wabah pandemi ini. Dan pastinya setelah ini mereka juga akan terus mendedikasikan diri untuk
masyarakat di Sungai Geringging. Nah, kali ini nih ada yang unik lagi. Seniman-seniman berkumpul di Batajau Seni Piaman, namun mereka juga melaksanakan aksi-aksi sosial di tengah pandemi ini. Bagaimana kisah mereka? Kita sudah menghadirkan ada Unyang Rizka. Selamat datang Unyang Rizka. Selamat datang Unyang Iwit dan selamat datang Unyang Wulan. Mereka merupakan perwakilan dari Batajau Seni Piaman yang telah hadir di sini. Baik Unyang, kita mau cerita-cerita kembali bagaimana sih ceritanya Batajau ini yang awalnya dari seorang seniman, perkumpulan seniman, namun mereka di tengah wabah Covid ini hadir di tengah masyarakat. Coba Unyang ceritakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk bagian humas dan protokol Kabupaten Padang Pariaman yang telah mengundang kita, yang menjadikan kita salah satu masuk ke dalam tema ajak bergerak untuk rakyat ya. Sebelumnya kita minta maaf karena seharusnya yang hadir ke sini itu ketua kita, Ajo Fadli atau yang kita kenal dengan Ajo Wayoy, dan juga rekan-rekan pengurus lainnya. Sementara kita yang hadir sekarang itu diutus karena mereka sedang ada kesibukan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Sedikit kita sampaikan bahwasanya forum Batajau Seni Piaman itu bukan bergerak baru-baru ini saja. Kita sudah bergerak hampir setahun setengah. Kita sudah bergerak 1 tahun setengah. Kita merupakan komunitas perkumpulan dari orang-orang seni yang ada di Padang Pariaman dan Pariaman. Kenapa kita bergabung di 2 wilayah ini? Karena kita tahu bahwasanya 2 wilayah ini mempunyai satu kebudayaan yang sama. Makanya kita mau menghidupkan kembali budaya itu. Sebagai seorang seniman atau pecinta seni, kita mau menghidupkan kembali budaya itu agar budaya kita itu tidak hilang gitu. Jadi beranjak dari hal itu karena merasa orang-orang yang berkumpul di dalam forum Batajau Seni Piaman itu merasa sudah satu keluarga ya. Kita sudah menjadi satu keluarga karena sudah 1 tahun lebih bergerak. Ketika akhir Maret kemarin ada wabah pandemi COVID-19 yang kita tahu sebelumnya itu adanya di Cina ya, di negara Wuhan, di negara Cina, di kota Wuhan. Tapi ternyata sampai juga ke Indonesia. Dan saat itu kita berpikir dan berharap semoga COVID-19 atau virus corona ini tidak sampai ke Padang Pariaman. Tentunya hal itu akan membuat kita yang berharap tahun 2020 ini merupakan tahun yang sudah kita susun sedemikian rupa untuk melaksanakan event-event pergelaran-pergelaran seni yang sudah kita rancang. Kita punya ide untuk menampilkan 100 event ya di tahun ini. Cuman karena ada pandemi ini, semua event itu otomatis gagal dan ditunda gitu. Jadi kita yang biasa berkumpul, karena ada pandemi ini dilarang berkumpul. Disitulah muncul niat dan kegalauan kita, bagaimana caranya supaya pandemi ini segera berakhir, cepat kembali ke asalnya gitu kan. Jadi dari niat itu, bagaimana caranya kita bisa membantu masyarakat berbuat yang bermanfaat, berbuat untuk masyarakat. Jadi muncullah ide-ide itu dan kita berbicara melalui media sosial atau melalui grup WhatsApp ya, dengan donatur-donatur tetap kita. Itu ada Abrofood, Bumbu Minang, juga ada Jarus Swalayan. Mereka yang selalu tetap membantu kita dari segi donaturnya, dan juga ada banyak sekali orang-orang yang turut menyumbang untuk membantu kita di situ. Dan awal lahirnya itu juga ada perkumpulan PKK dari ama-ama Balahilia. Balahilia? Iya, Balahilia Lualuang ya. Mereka juga turut membantu. Pertama kita membuat baju hazmat, APD ya, alat pelindung diri. Kita membuat baju hazmat itu untuk menjahitnya. Dari dana yang diberi donatur tadi kita berikan bahan yang sesuai dengan standar. Sudah kita searching standar yang cocok itu apa. Terus kita berdayakan ama-ama di Balahilia itu. Mereka mau membantu gitu. Mereka lah yang menjahit baju-baju itu gitu. Dan ditambah lagi dengan anak-anak Batajau lainnya yang ikut serta menjahit baju itu. Mereka menjahit tanpa dibayar, mereka ikhlas gitu. Dan setelah baju itu jadi, kita distribusikanlah baju-baju itu ke tempat-tempat yang membutuhkan, terutama itu rumah sakit ya. Yang paling utama itu ke rumah sakit.
Puskesmas juga disalurkan. Puskesmas juga kita salurkan. Dan ketika pertama kali kita tahu bahwasanya di Padang Pariaman ada satu korban yang terkonfirmasi positif corona, itu kita semakin gencar karena otomatis kita harus semakin mempersiapkan diri untuk melawan si corona itu gitu kan. Jadi kita semakin gencar mencari apa istilahnya, mencari kesempatan untuk menghasilkan sesuatu yang bisa membantu orang-orang yang menjadi garda terdepan. Kita juga membuat produk sabun ya waktu itu untuk membantu, kita bagikan ke puskesmas untuk cuci tangan kan. Sabun cuci tangan. Benar, sabun cuci tangan. Terus kan ada pemberlakuan PSBB ya, yang mana masyarakat dilarang untuk keluar rumah. Jadi pemberlakuan PSBB itu otomatis membatasi kita untuk berinteraksi keluar, untuk belanja susah, untuk apa-apa takut gitu. Karena kita takut akan virus tadi gitu kan. Jadi dengan itu muncul juga ide gitu, ide untuk membuat balanjo online. Nah, jadi dengan adanya balanjo online itu, kita menyediakan driver-driver yang bisa membantu masyarakat untuk belanja keperluan-keperluan rumah seperti balanjo lauk, ikan-ikan segar, atau belanja keperluan masak lainnya. Itu bisa tinggal langsung telepon dan cukup bayar ongkir saja gitu. Seperti itu, dan harganya normal. Harga normal ya. Benar sekali. Oh, iya. Ada Mungkin nama- cukup nanti ada dari Iwi juga, nanti dari Wulan juga ya. Nah, dalam masa pandemi seperti ini banyak solusi yang diberikan oleh Batajau gitu. Sementara background dan latar belakang teman-teman Batajau ini seperti kita ketahui adalah seorang seniman dan aktivis kebudayaan. Nah, dari dunia Iwit yang biasa bersilat gitu, sekarang terjun di Batajau untuk aksi peduli. Gimana perasaannya dan apa tantangan yang dihadapi gitu? Apakah semua masyarakat menerima Iwit? Seperti itu. Silakan ya. Oke, baik, saya kenalin dulu ya. Ya. Saya Wiwi Mina Putri atau yang lebih dikenal Iwi Baye. Hmm. Ya, saya dari perguruan Silat Sunu atau yang sekarang udah dinamakan sudah resmi menjadi Sanggar Silat Sunu. Sanggar Silat Sunu. Alhamdulillah kami sudah tergabung di Batalion Seni Preman di tahun pertama. Dengan bilang kita termasuk tim yang awal sekali bergabung dalam Batalion Seni Preman. Nah, dalam perasaan kami selaku penggiat seni yang ikut terjun dalam memberdayakan masyarakat dalam pandemi ini, Jo, kami sesungguhnya sangat terharu sekali. Terharunya bagaimana? Kami sangat tergerak sekali hati kami untuk membantu masyarakat sekitar dengan adanya kegiatan yang baik ini. Kita bisa membantu masyarakat sekitar, nggak perlu jauh, di Sanggar kita aja di sendiri, Jo. Masih dari lingkungan sendiri ya. Dari Bu, ya? sendiri, Jo. Kita kan mungkin bantuan belum dari yang beberapa instansi atau dari mana belum sampai gitu ya. Alhamdulillah Bapak sudah turun pertama kali gitu. Tapi kita ada sebelumnya dapat berbagai sembako juga gitu kan. Dan kita turut serta juga membantu Batalion Seni Preman dalam memberikan APD ke negara-negara, puskesmas juga dan masyarakat sekitar juga. Sangat senang sekali hati kami juga gitu. Istilahnya kami Sanggar Silat Sunu dan sanggar-sanggar lainnya tergabung dalam forum Batalion Seni Preman bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar gitu. Dan Berarti yang biasa tampil sekarang tetap tampil tapi dalam sisi sosial ya, benar betul ya? sekali, ya. Bisa kita tampil dalam event-event kayak kemarin terakhir kita ada di Kampung Bendang juga kayaknya. Nah itu pameran terakhir kami bulan 2 sebelum ada pandemi ini gitu kan. Dengan pandemi kita nggak bisa tampil gitu kan, nggak bisa kita hadir menghibur masyarakat sekitar, tapi kita juga bisa memberikan manfaat yang lain seperti kita membantu APD, pembayaran sembako, ya seperti itu juga. Dan tantangan yang bagi kami sebagai seorang peniman yaitu mungkin masih minimnya gitu ya dana yang kita terima dari donatur gitu. Harapan kita yang tentunya para donatur yang lain juga bisa ikut berandil dalam kegiatan ini gitu, sehingga nanti contohnya gini, kemarin kan ada teman kami membagi dapat bantuan ke sanggar-sanggar kami gitu kan ya, ada yang nggak dapat gitu kan, ya itu kan skalanya memang nggak besar gitu kan, yang dapat pun nggak semua gitu kan. Pas orang tuh bilang, kak kok kami nggak dapat gitu, kok kami nggak dapat gitu kan. Jadi kami jelaskan gitu kan, iya bu, ini kita dapat nggak banyak gitu kan. Makanya itu besar harapan kami bagi para donatur yang lain yang ingin membantu untuk mengangkat
beban dari masyarakat kita gitu untuk memberikan bantuan gitu. Ya, karena COVID ini juga sudah menyerang ekonomi masyarakat juga Iya, pastinya betul. ya. Dan salah satu nih Dusana Padang Pariaman yang dilakukan oleh Bata Jauh Seni, karena mereka juga menggerakkan ibu-ibu PKK, dan mereka juga yang pastinya mengaktifkan seluruh elemen masyarakat, juga melibatkan seluruh elemen masyarakat seperti itu. Nah, kembali ke yang Rizka, bagaimana itu nih tantangan dari eksternal selain biaya, tantangan apa yang ditemui oleh tim Bata Jauh? Apakah stigma masyarakat tentang seorang seniman yang biasa tampil, yang biasa menghibur, sekarang memberikan bantuan, apakah stigma masyarakat ada juga yang buruk seperti yang Sugar bergerak tadi seperti itu? Apakah tantangan yang dihadapi oleh Bata Jauh terkait stigma masyarakat? Oke, tantangan ya. Sebenarnya apapun jenis kegiatannya pasti punya tantangan. Dan kita mencintai tantangan selama ini. Justru dari awal kita bergerak 1,5 tahun yang lalu, flashback, itu banyak sekali tantangan kita bergerak. Cuman satu hal yang selama ini jadi pegangan buat kita, selagi apa yang kita lakukan itu adalah sebuah kebaikan, kita tidak menjadikan tantangan itu sebagai sebuah hambatan gitu. Dan syukurnya, kalaupun ada tantangan sampai saat ini, karena secara kita belum merasakan ada tantangan yang benar-benar ada seperti seperti tadi ya, ada stigma masyarakat yang mengatakan ABC jelek lah pokoknya, kita belum ada terima itu. Cuman mungkin ada maksudnya beberapa orang yang tidak senang mungkin dengan apa yang kita lakukan. Kita anggap saja itu sebuah benar sekali, itu menjadi motivasi kita untuk merubah kalaupun ada sesuatu yang tidak baik. Mungkin cara kita yang salah mempromosikan, atau cara kita yang salah dalam bersosialisasi gitu kan. Cuman sejauh ini ya namanya kita orang seni ya. Kalau orang seni ini mungkin agak sedikit berbeda. Mereka lebih cinta tantangan, dan bagi mereka menghadapi tantangan itu dengan berkesenian gitu. Semuanya dijadikan seni, karena orang-orang kalau kita bilang itu kalau tidak ada tantangan ya nggak rame gitu. Jadi satu hal lagi, sejauh ini teman-teman udah hampir 12 sanggar ya Wid ya. 12 sanggar yang bergerak di Bata Jauh Seni Piaman, itu 4 di kota, sisanya di Padang Pariaman gitu. Jadi dari 12 sanggar itu dari ujung perbatasan dari Batang Anai dari Ketapiang Batang Anai sampai ke Pariaman itu ada sanggar kita. Mungkin belum sampai kita ke Sungai Geringging dan negara-negara di atas. Cuman satu hal, kita di Bata Jauh Seni Piaman itu bergerak bukan atas nama nagari atau bukan atas nama kedaerahan. Kita bergerak atas nama kemanusiaan. Kita melihat ada orang kesulitan, karena benar-benar ya dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kita sama-sama merasakan bahwasanya itu membuat seluruh elemen merasakan kesusahan gitu. Tidak hanya orang yang dulunya penghasilannya kecil, sekarang lebih kecil, yang dulu penghasilannya sedang-sedang, sekarang mengecil gitu. Jadi dengan itu semuanya merasakan, termasuk kita. Kita yang bergerak ini bukan orang kaya harta ya. Kita yang bergerak ini bukan orang-orang yang memiliki segalanya. Tapi bagi kami kita kaya energi. Kita sebagai anak muda itu kita kaya energi ya. Jadi yang energi yang kita punya itu harus kita manfaatkan gitu. Jangan cuma dijadikan ketika PSBB atau lockdown ya udah diam-diam di rumah nonton drama Korea atau sebagainya, kan itu lucu. Sebagai anak muda, kita tuh harusnya bisa melakukan sesuatu yang lebih produktif. Mengambil bagian gitu. Mengambil bagian yang positif dari bencana ini. Apa yang bisa kita lakukan di tengah masyarakat yang ketika masyarakat kita butuh, kita bisa lakukan apa gitu. Dan itu makanya kita memanfaatkan orang-orang yang lebih keuangannya dan kita tenaganya gitu. Itu dia. Jadi ketika kita punya tenaga, ya kita bisa, teman-teman ada yang bisa bantu jahit, mereka jahit tanpa dibayar. Teman-teman ada yang bisa meracik sabun, mereka racik gitu, tanpa ada bayaran gitu. Bayaran mereka adalah kepuasan. Ketika mereka melihat orang lain tersenyum menerima apa yang mereka berikan, itu merupakan kepuasan yang sangat luar biasa. Tepuk tangan dong Bata Jauh. Dan terakhirnya, apakah Bata Jauh Seni Piaman ini setelah COVID
nantinya habis, semoga ya, semoga segera habis gitu. Apakah setelah habis nanti COVID ini, karena kan ketimpangan sosial itu ada atau tidak pun wabah itu tetap ada gitu kan. Apakah Batajau akan kembali lagi fokus di dunia seni dan budaya, atau tetap melaksanakan dunia seni dan budaya dan tetap juga melaksanakan aktivitas sosial seperti saat sekarang ini? Itu pertanyaannya. Oke, kita jawab ya, Jo Hendri. Sebenarnya itu pertanyaan yang nggak perlu dijawab kalau menurut saya. Kenapa begitu? Karena ini perlunya komitmen. Yang namanya aksi kemanusiaan itu sebenarnya bukan pakai pra-pra, ada masa-masa gitu. Karena kita lihat sendiri seperti yang dikatakan Iwi tadi, bahwasanya kesulitan itu nggak jauh-jauh loh. Kadang ada di depan kita, ada di samping kita. Jadi terkadang kami yang bergerak di kesenian ini, tentunya Batajau Seni Piaman ini tidak akan berakhir ya. Kami tidak pernah punya mimpi untuk berakhir. Satu hal Ajo, kami menamakan diri kami saat ini tuh Ranger. Ranger ya. Kenapa Ranger? Karena Ranger itu kan berubah ya. Dia berubah, kami kemarin berubah dari yang awalnya kami berkesenian, kami merubah diri menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat, jadi penolong gitu. Harapan kami kan seperti itu. Jadi Ranger itu penyemangat untuk kami. Kami ingin menjadi, bukan berarti kami ingin dikenal atau dikenang ya, tapi kami ingin menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Dan ketika saat ini kami melakukan hal itu, meningkatkan kepedulian kepada masyarakat, sebenarnya Ajo, kegiatan seni yang kami lakukan itu juga merupakan aksi sosial. Kenapa? Karena selama ini yang kami lakukan, penampilan-penampilan seni, event-event seni yang kami hadirkan di tengah masyarakat, itu sedikit pun kami tidak meminta biaya kepada masyarakat. Karena apa? Karena kami merasa bahwasanya kebudayaan itu, penampilan seni itu milik masyarakat gitu. Karena orang butuh biaya besar loh untuk menghadirkan event itu. Kita tahu persis untuk menghadirkan sebuah event itu seperti yang kami laksanakan, itu uangnya sampai puluhan juta loh. Dan kami menampilkan itu gratis untuk masyarakat dan untuk menghibur masyarakat yang berkemungkinan tidak punya kesempatan untuk bisa melihat aksi-aksi seperti itu gitu. Jadi dari situ ada pandemi. Jadi makin apa ya? Makin kita sudah sedih secara pribadi, kita sudah sedih tidak bisa menghibur masyarakat. Dengan cara apa kita menghibur masyarakat lagi? Ya dengan cara seperti inilah, dengan cara memudahkan masyarakat dengan adanya Balanjo online. Kita berharap, kita nggak berpikir aja berapa uang yang didapat oleh driver kita, tapi adik-adik itu yang mau jadi drivernya itu mereka malah senang gitu. Saya mau membantu, ya kita libatkan misal dia di Nagari A. Nagari A itu cakupannya Nagari A saja karena mengingat jarak tempuh juga. Benar. Karena kalau terlalu jauh kita kasihan juga mereka. Jadi mereka cuma dapat pengganti minyaknya aja gitu. Setidaknya masyarakat tidak terlalu banyak keluar rumah gitu. Tidak terbebani juga. Benar sekali, tidak terbebani juga. Dan kita berharap juga Ajo, ini kan baru beberapa nagari yang sanggar seninya telah bergabung bersama kita. Kita tidak menutup kemungkinan, kita tidak mencari perang dengan siapa-siapa, dan kita tidak pro ke siapa-siapa saat ini. Kita murni bergerak untuk masyarakat Piaman. Jadi kalaupun ada masyarakat yang berpikiran negatif terhadap kita, mungkin tinggal tunggu kita datang aja kali ya. Maksudnya kita datangin, kita bicara dari hati ke hati apa tujuan kita. Karena mungkin selama ini apa yang terlihat di media sosial itu banyak sekali terjadi. Cuman kita berharap masyarakat lebih apa istilahnya, lebih proaktif lagi dalam menanggapi pemberitaan atau hal-hal lainnya. Dan satu lagi untuk saya menghimbau ya Jo ya, menghimbau masyarakat khususnya anak-anak muda di Padang Piaman. Sebenarnya Ajo banyak yang sudah melakukan pergerakan, banyak sekali. Cuman mungkin dari sekian yang banyak mereka tidak terlalu terekspos, tidak terlalu memunculkan diri. Bukan berarti yang memunculkan diri itu pamer ya, itu enggak. Itu hanya sebuah media sosialisasi saja. Bukan berarti kita saja yang bergerak, enggak. Itu banyak sekali pemuda-pemuda di Padang Pariaman juga ikut bergerak tapi tidak terekspos gitu. Dan ini Ajo, takut saya lupa nanti, pesan dari Ajo Wayoy selaku ketua kami dan juga teman-teman lain seperti pengurusnya, ada Wendy, ada Robi juga, pengurus-pengurus lain. Pesannya
Karena hari ini katanya ada pemberian penghargaan ya. Benar sekali. Takut saya lupa nanti. Sebenarnya bukan masalah kita tidak terima penghargaan atau bagaimana ya. Kita sangat terima dan kita mengapresiasi sekali. Kita ucapkan terima kasih kepada Pemda Padang Pariaman sudah mengundang kita ke sini saja, itu sudah sangat luar biasa. Kita bisa berbagi dengan masyarakat Padang Pariaman. Cuman mungkin saat ini penghargaan itu juga sebaiknya diberikan kepada para wali korum kita, para wali nagari kita yang sudah menjaga nagarinya dengan sangat baik gitu. Karena kita di sini bekerja sama dengan mereka gitu. Karena kita tidak mungkin masuk ke suatu daerah tanpa izin dari wali korum dan wali nagarinya gitu. Jadi itu aja masukan dari kami dan terima kasih atas apa istilahnya penghargaannya. Kita harap juga kita bisa bersinergi bersama-sama masyarakat, Pemda itu kan juga orang-orang di dalamnya juga rakyat ya. Jadi masyarakat juga. Jadi kalau bisa kita sama-sama merasakan apa yang orang sekeliling kita rasakan dan kita jadikan itu sebagai sebuah motivasi untuk melakukan sebuah kebaikan. Benar sekali. Benar sampaikan yang Rizka tadi dan berserta teman-teman Batajau bahwa wali korong merupakan ujung tombak langsung yang terjun ke lapangan mensosialisasikan kepada masyarakat kita. Nah, mengutip yang disampaikan oleh para ranger-ranger hebat ini, ayo anak muda, di tengah wabah pandemi ini mari ambil bagian, mari ambil peran, mari bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Karena ini adalah musibah kita bersama. Mari saling bahu-membahu meringankan beban sesama. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Batajau Seni Piaman. Baik, menutup kebersamaan kita langsung saja ada tambahan? Ada semua udah lengkap dijelasin dan dijabarkan sama Junia Rizka. Cuma sedikit ingin tambahin, kita nonton 16 kalau Junia itu kita hampir 20-an sanggar yang tergabung di Kota Preman dan Kabupaten Padang Pariaman sekitarnya gitu. Dan menambah sedikit aja nambahnya Jo, kegiatan kesenian kita di Batajau Seni Piaman itu tidak hanya bergerak di seni budaya saja gitu. Jadi misalnya pandemi ini sudah berakhir, bukan berarti kita putus untuk bersosialisasi juga terjun langsung membantu masyarakat, tidak gitu. Seperti contoh sebelumnya sebelum kita masih awal-awal pendiri Batajau ini, kita juga pernah membuat penggalangan dana sosial untuk membantu Kirana yang mengalami tumor punggung. Nah itu. Jadi kegiatan kesenian kami itu alhamdulillah juga bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya juga. Kita melakukan penggalangan dana dengan cara kita pengadaan, misalnya kita mengadakan penampilan petak tari gitu di Pantai di Pariaman gitu kan, nanti kita kumpulkan dananya, nanti kita serahkan langsung sama yang membagikan seperti itu. Jadi kegiatan dari segi Batajau Seni Piaman insya Allah tidak akan terputus hanya di pandemi ini saja. Insya Allah kita sosial lainnya nanti kita juga akan ikut membantu gitu ya. Ya, tentunya itu saja Terima kasih kami. Oke. Iya, dan sekali lagi kita mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh rekan-rekan Batajau Seni Piaman yang tergabung di dalamnya. Ada sekitar lebih 20 sanggar yang telah berkontribusi aktif, bahu-membahu dan mengambil peran membantu pemerintah baik dari tingkat korong sampai pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk ranger-ranger hebat kita ya.